Jumat 2 Agustus 2019. Video ini adalah video perjalanan gue 2 bulan yang lalu setelah gue turun dari Gunung Lawu, dan sekarang gue baru sempat upload karena bulan-bulan kemarin gak sempat ngeditnya. Kalau kalian pengen lihat video perjalanan gue mendaki di Gunung Lawu, kalian bisa klik link di deskripsi video ini, atau nanti di bagian akhir video ini akan gue kasih lihat link tayangannya. Setelah gue turun ke Gunung Lawu, gue sama temen gue berpisah di Solo. Temen gue langsung balik ke Jakarta karena harus bekerja lagi, dan gue balik lagi ke Jogja buat istirahat dulu di tempatnya Radu. Oke, kenapa malam-malam kita ke Malioboro? Gue kesini buat ketemu adek gue. Kita janjian dulu di sini. Oh ya, gue punya adek gue cowok, namanya Randy. Biasa dipanggil Butak. Umurnya cuma beda 2 tahun dari gue. Dia sekarang lagi ada kerjaan di Solo. Makanya kita janjian ketemuan biar bisa main bareng. Sebenarnya gue udah ketemu dia kemarin di Solo pas pengen naik Gunung Lawu. Sebenarnya juga gue udah ajakin dia buat ikut naik gunung bareng, karena dia ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal gitu aja. Akhirnya kita janjian aja ketemu di Jogja buat main bareng lagi di akhir pekan. Sabtu Minggu ya waktu bagian para pekerja kantoran untuk liburan. Rencana awalnya kita, gue, Butak, Radu bakal naik gunung lagi, tapi cuma gunung-gunung kecil yang biasa didaki, hanya butuh waktu seharian aja kayak Gunung Andong gitu. Nah, karena ada gue nggak diizinin naik gunung sama bapaknya, akhirnya kita ubah rencana. Aneh kan bapak gue? Kalau gue izin mau main kemana aja, kapan aja, itu diizinin, boleh-boleh aja. Tapi nggak ke adek gue. Alasan bapak gue katanya biar adek gue nggak ikut-ikutan kena virus gue yang nggak jelas ini hidupnya. Setelah diobrolin, akhirnya kita sepakat buat main ke Pantai Siung di Gunung Kidul. Jarak dari kosan Radu di daerah alun-alun Kidul Jogja ke Pantai Siung Gunung Kidul kurang lebih 2 jam naik motor. Kita berempat, gue boncengan nama Butak, Radu boncengan nama temen kosannya Dika namanya. Di Pantai Siung kita bakalan bikin tenda nginep semalam. Oh ya, alasan kenapa gue milih Pantai Siung karena menurut gue lokasi pantainya masih bisa dijangkau pakai kendaraan motor atau mobil. Gak harus kita jalan kaki dulu masuk ke dalam hutan kayak Pantai Sedahan atau pantai-pantai lainnya yang ada di Gunung Kidul, yang aksesnya tuh agak susah buat dijangkau. Di sini juga udah ada aliran listrik, ada penginapan, banyak orang yang jualan makanan cemilan, jadi kita nggak usah repot-repot bawa bekal dari luar buat makan selama ada di sini. Cuma minusnya di sini nggak ada sinyal internet aja, jadi susah kalau pengen update pamer lagi jalan-jalan di Instastory. Kita nyampe Pantai Siung sore sekitar jam 5-an. Kita istirahat dulu di warung samping-samping pantai sambil ngopi sampai agak malaman, baru kita bikin tenda dan bikin api unggun. Karena kita lupa bawa gitar, akhirnya malam ini kita cuma ngobrol-ngobrol bercandaan sambil nyemil dan ngopi sampai capek sendiri, pengen ngobrolin apa lagi dan tidur. Selamat pagi dari Pantai Siung. Karena kemarin kecapean, tidur semalam pules banget, jadi bangun kesiangan. Gue pasang alarm jam 5 pagi, itu alarm gak kedengeran saking pulesnya tidur. Harusnya gue bangun jam 5 pagi, keluar, naik ke atas bukit bikin video timelapse gitu, matahari terbit. Buat kalian yang pengen ke Pantai Siung bermalam bikin tenda, gue kasih saran, mendingan bikin tenda naik ke atas bukit. Dari atas bukit, kalian bisa dengan jelas ngelihat pemandangan deretan pantai-pantai Gunung Kidul, bisa nyaksiin matahari terbit dan tenggelam juga dengan jelas dari atas bukit ini. Kalau dari pintu masuk, kalian jalan ke kiri melipir dari bibir pantai terus aja naik, terus juga bakalan ketemu anak tangga atau ada petunjuk papan gitu buat naik ke atas. Nah, tapi kalau kalian mau bikin tenda di atas bukit ini, kita bayar lagi, kalau nggak salah itu 5.000 per orang. Itu dulu ya, waktu gue kesini sekitar setahun yang lalu. Setelah cukup puas main di pantai, kita beres-beres dan lanjutin ke destinasi selanjutnya, yaitu ke air terjun Sri Getuk di Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak dari Pantai Siung ke air terjun Sri Getuk kurang lebih 1 jam naik motor. Untuk info petunjuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari aja di internet. Tiket masuk wisatanya 10.000 per orang dan 5.000 per motor. Jadi, air terjun Sri Getuk ini adanya di ujung dari pintu masuk wisatanya. Untuk bisa sampai ke air terjun, kita turun dulu ke bawah, terus kita bisa jalan kaki melipiri sungai, atau kita bisa naik perahu rakit, atau juga kalian bisa flying fokan dari atas langsung merosot turun ke depan air terjunnya. Kalau mau jalan kaki, kurang lebih sekitar 10 menit jalan. Kalau mau naik rakit, sekitar 5 menitan, bayarnya itu 10.000, pulang pergi dijemput. Kalau mau pakai flying fox, wah gue nggak tahu berapa itu, soalnya gue nggak nanya-nanya juga. Tapi kalau misalkan waktu kayak cuma 1 menit, soalnya langsung meluncur ke bawah gitu.
naik apa tuh? Naik apa? Naik kano. Kano. Alah. Jalan. Woi, Dengan mama. jalan. Jo. Buat timurnya Tejo, jangan pegang iri. Emang pengangguran tuh bikin susah. Serius, kurang santer kenal suara ini anjir. Apalagi pengangguran suka jalan-jalan. Setelah sampai di ujung sungai, akhirnya kita langsung ketemu dengan air terjunnya. Buat kalian yang pengen mandi di bawah air terjunnya, bisa. Kalau mau mandi di sungai juga boleh. Oh ya, air terjun ini airnya langsung ngalir ke sungai. Kalau kita pengen mandi di sungainya, itu harus sewa pelampung dulu buat keamanan kita. Kata penjaganya ini dalam, terus juga arusnya kenceng. Takut kita ikut keseret juga kan. Jadi kita disuruh sewa pelampung. Kalau penerenang yang nggak ada arusnya, kita bisa mainan air di pojokan. Karena kita belum mandi dari pagi pas di pantai, akhirnya kita mandi di sini sekalian. Kita puas-puasin juga main air di sini sampai capek secapek-capeknya. Gue pengen sedikit cerita soal perjalanan gue main dari Indramayu ke Jogja. Dari yang naik gunung, main ke pantai, sampai main ke air terjun, dan main-main ke kota-kota Jogja yang hampir ngabisin waktu sampai 10 hari. Mungkin beberapa orang beranggapan kalau gue ini buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga untuk hal yang kurang berguna. Harusnya masa muda itu diisi dengan hal yang lebih produktif, bekerja untuk bekal di hari tua. Ya, bekerja itu wajib. Ngasih penghargaan atas semua apa yang telah kita kerjakan itu juga perlu untuk diri kita. Terus bagaimana jika datang usia senja, kita sudah tak lagi berdaya? Kita tak bisa bercerita indahnya masa muda karena setengah dari usia kita habis untuk bekerja tanpa berkelana. Sekian dulu video perjalanan gue main ke Gunung Kidul. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.